Assalamualaikum sahabat Karsa Cakrawala Inklusi. Horas, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Ia merupakan seorang pahlawan tanpa jasa atau guru, tapi yang paling spesialnya ia merupakan seorang difabel dan ia mengajar di sekolah non-difabel. Nah, pasti kawan-kawan tidak sabar untuk menunggu kisah inspiratif yang akan ia bagikan. Mari sama-sama kita saksikan, dan siapa lagi kalau bukan Budi Dermawan. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bud? Jalan tadi datang kemari. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Mantap ya, karena membagikan kisah inspiratif untuk semuanya, memberikan motivasi, dilapangkan jalannya semua ya. Mudah-mudahan. Dan sebelumnya kami terima kasih dari Karsa Cakrawala Inklusi udah mau nyempetin waktunya kemari. Ini baru pulang ngajar ini ya? Iya, tadi baru ngajar. Nah, Bang Budi ini kan difabel tangan ya? Iya. Daksa ya berarti ya? Daksa. Ini dari lahir atau gimana Bang? Saya dari lahir. Dan memang dari lahir ya berarti. Ya. Begitu lahir memang udah seperti apa seperti ini ya. Nah, kalau begitu Bang Bud, pasti semua orang bertanya nih, dengan kondisi yang seperti ini, Bang Budi ini pernah nggak mendapatkan hal yang tidak mengenakan menjadi orang difabel dari mulai kalangan masyarakat gitu? Kalau menurut saya, kalau dari dulu saya kecil itu ya nggak ada masalah, karena dari masyarakat sendiri pun tahu bahasanya memang kita itu memang lahirnya memang keadaan seperti itu gitu. Jadi tidak tidak tabu lah ya, lumrah lah ya kita yang seperti ini. Nah, terus Bang Budi pasti sudah bersekolah ya kan, lanjut sekolah SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Tapi Bang Budi sekolahnya itu difabel atau sekolah non difabel? Non difabel ya. Wah, nah pasti kita yang berbeda ini sekolah di tempat non difabel jadi tontonan yang beda gitu kan. Pernah nggak Bang Budi dapat tindakan diskriminasi atau bully dari oknum guru atau dari teman-teman? Kalau tindakan dari guru itu enggak ada. Seperti layaknya orang non disabilitas, difabel itu aja. Jadi aman aja ya? Aman, nggak ada masalah di sekolah itu. Kalau tindakan dari kawan-kawan itu ya wajar lah, kalau memang ada salah satu yang bukan difabel itu mengejek. Yang penting ngejeknya itu tidak keterlaluan, itu aja. Yang penting nggak mengganggu keseharian kita lah ya. Itu aja. Nah, Bang Budi, tadi kan kita bilang Bang Budi ini pahlawan tanpa jasa, seorang guru difabel yang mengajar di sekolah non difabel ya. Iya. Nah, gimana kok Bang Budi ini bisa sampai menjadi seorang guru? Ceritakan Bang Budi. Ya, awal mula dulu saya pada waktu masih kecil itu kan saya itu memang ada niat untuk jadi guru. Kenapa? Dengan keadaan kondisi saya seperti ini, kan juga tidak mungkin saya tidak jadi guru. Kenapa? Kan nggak bisa kerja berat saya. Betul. Kalau umpamanya kita nggak seperti ini, ya mungkin belum tentu jadi guru gitu. Betul. Nah, itu ya. Berarti kita harus tahu ya hambatan kita sampai mana gitu ya. Iya. Jadi perlu kita men-assessment diri kita ya. Iya. Kita harus kemana ini selanjutnya. Nah, berarti itu salah satu bentuk motivasi Bang Budi, kayak aku nggak bisa kerja keras, jadi aku coba mana kerjaan yang itu nggak terlalu banyak hambatannya buat aku yang difabel seperti ini. Jadi guru, pasti dong kuliah tuh nggak gampang, kan gitu. Bukan secara finansial tapi secara mengikuti kejar pendidikannya. Tapi mampu ya Bang Budi ikut kejar pendidikan itu. Kenapa Bang Budi gak ada kepikiran coba untuk ikut olahraga? Olahraga kan kayaknya dengan kondisi Bang Budi yang seperti ini tuh masih memungkinkan ikut jadi atlet kayak gitu. Iya, dulu saya pernah juga mengikuti atlet kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional itu dulu waktu
yang namanya BPOC. Apa itu Bang? Badan Pembinaan Olahraga Cacat di Sumatera Utara. Itu saya udah mengikuti sepak bola. Sepak bola itu saya mengikuti kejuaraan nasional ke Bandung tahun 2005. Nah, setelah itu saya ikut lagi ke Pekanbaru, kejuaraan nasional lagi, sepak bola lagi. Sepak bola. Ya. Sepak bola khusus difabel ya Bang? Iya, khusus. Ya. Berarti keren ya. Aku belum pernah lihat sebelumnya Bang. Ya. Nanti mungkin bisa kita tampilin biar teman-teman juga bisa tahu ya gimana sepak bola difabel kayak gitu kan. Ya. Nah, tapi itu sama aja nggak sih Bang kayak sepak bola pada umumnya kayak gitu? Sama. Ada wasitnya pun sama. Cara mainnya? Cara mainnya juga jauh sama juga. Nggak ada berbedanya, nggak ada, sama itu. Waktunya tetap sama itu. Terus kenapa nggak dilanjutin jadi atletnya? Ya, Kan sayang gitu ya. Ya kalau kita sayang sebenarnya sayang. Cuma kan ada sebab-sebabnya kita itu tidak lanjut. Yang tentunya tahun 2005 itu saya udah berkiprah di olahraga. Ternyata orang tua itu udah nggak ada. Bapak udah meninggal dunia. Jadi pada waktu itu pun juga saya masih melanjutkan kuliah saya di fakultas. Nah, jadi akhirnya saya ambil kesimpulan sementara orang tua saya udah janda. Jadi yang untuk membiayai orang tua saya itu kira-kira siapa? Jadi saya berpikir ke situ. Kalau masih ada orang tua laki mungkin saya nggak seperti itu gitu. Terlalu berpikirnya panjang ya. Panjang gitu. Karena orang tua laki udah nggak ada. Akhirnya saya ambil kesimpulan saya selesaikan kuliah dengan biaya sendiri. Dengan cara apa? Dulu makanya saya pernah dengar ya kata ustadz atau kata ulama-ulama yang lain juga menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Seperti itulah saya tekadkan, saya niatkan. Yang penting kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, walaupun saya itu bekerjanya itu mengajar MDA dulu, terus mengajar di masyarakat gaji hanya 50.000 sebulan. Itulah untuk biayai saya itu untuk selesainya saya kuliah di fakultas dengan tidak adanya orang tua yang sudah meninggal. Nah, itulah akhirnya saya putuskan bahwasanya saya itu berhenti dari atlet. Sebenarnya siapa yang nggak sayang ikut atlet lagi itulah. Berarti sebab meninggalnya orang tua, ayah ya, itulah yang membuat Bang Budi ini jadi lebih berpacu karena harus kuliah. Kita pilih jadi guru, ya kan? Kuliah dengan biaya pasti cukup lumayan. Orang tua sudah tidak ada, kita harus mencari sendiri dan harus membiayai ibu lagi ya. Wah, keren sih. Tapi Bang Budi ini memang laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya. Laki-laki sesungguhnya, walaupun dengan kondisi yang seperti ini, beliau masih memikirkan seorang ibunya dan memikirkan pendidikan untuk masa depannya. Tapi sebelumnya Bang Budi berapa bersaudara? 4 bersaudara. Bang Budi anak ketiga. Beliau pasti punya kakak, abang gitu kan? Iya. Dan beliau pasti juga punya adik. Tapi beliau dengan yang anak ketiga itu bisa berpikir ya gimana untuk kedepannya dan membantu yang lain gitu. Nah, Bang Budi, sudah seperti itu ya perjalanan Bang Budi, kuliah dengan orang tua sudah tidak ada. Berarti Bang Budi ini sudah cukup lama jadi seorang guru. Nah, Bang Budi ini dari dulu sampai sekarang ini ngajar di satu tempat saja atau ngajar bimbel gitu, atau sudah beberapa tempat gitu? Ya kalau dulu saya sampai sekarang ini udah ada 3 tempat. Cuman yang satunya saya berhentikan. Sekarang saya ngajar di sekolah SD negeri 10-1761 Bulu Cina. Disitulah ya dengan gaji yang
sangat-sangat minim juga. Saya tetap untuk mencerdaskan anak bangsa, tetap semangat. Walaupun di kalangan difabel itu cuman saya aja yang ada di situ. Gitu. Cuman Bang Budi aja ya guru di sekolah non difabel, Iya. sebagai difabel gitu ya. Difabel, ya. Wih, tapi keren. Cita-citanya itu ingin mencerdaskan anak bangsa. Yang kayak gini nih, yang harus diperjuangkan jadi seorang guru. Niatnya itu tulus ya Bang Budi ya. Iya. Sampai udah sekolah ketiga. Iya. Nah, yang membuat Bang Budi itu pindah, tadi kan Bang Budi bilang itu karena ada sebab dan musabab. Iya. Kalau boleh tahu Bang, karena apa gitu sampai Bang Budi harus pindah-pindah? Dan sayangnya gitu. Iya. Ya tentunya kalau dari sekolah yang dulu saya mengajar itu sekitar tahun 2010 itu saya udah panggilan yang namanya sertifikasi. Tapi setelah saya pendidikan di Universitas Negeri di Medan, pulang dari pendidikan selama lebih kurang 2 minggu. Setelah itu nggak lama dapat sertifikat. Ternyata apa yang terjadi sama saya gitu, saya tidak diberikan jam mengajar lagi sampai tahun 2010 saya lulus sertifikasi. Sampai sekarang ini saya itu tidak diberikan jam, sehingga itulah yang menjadi kendala saya itu untuk pindah ke sekolah lain. Ternyata di sekolah lain pun ya Begitu hanya juga. seperti itu juga gitu, tidak hanya sebagai apa namanya, sebagai enggak dimasukkan ke Kelas ya. ke data kayak kita bilang dapodik, seperti ya. itu. Jadi tidak terdaftar Nah, lah ya. hanya di situ aja lah gitu. Akhirnya yang ketiga kali ini baru saya dimasukkan ke dapodik. Cuman alhamdulillah juga selama saya masuk ke sekolah yang ketiga ini saya terjolimi juga gitu. Terjolimi juga. Alhamdulillah tapi ya. Alhamdulillah juga, tapi tetap semangat saya walaupun seperti itu. Ya harapan saya juga yang nantinya menonton saya ini bisa untuk memotivasi juga ya kepada yang ibu atau bapak yang memang pejabat-pejabat ya kan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya harapan saya itu ya kalau bisa ya tentunya saya ini difabel yang saya bilang bahasanya dari awal itu saya itu yang di sekolah SD Negeri 10 1761 itu Bulu Cina 1 tahun tidak dimasukkan dapodik. 1 tahun tidak dimasukkan dapodik. Nah, izin Bang Budi. Bang Budi tadi kan ngajarnya di sekolah SD negeri di Bulu Cina. Bulu Cina ini Bulu Cina mana nih? Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak. Hamparan Perak. Jauh tuh Bang. Jauh. Alhamdulillah jauh. Itu bukan nggak udah kabupaten tuh sana tuh. Bukan Kabupaten Deli kota Serdang. Medan lagi. Itu udah di Deli Serdang ya. Deli Serdang. Bang Budi tinggalnya Di Hamparan Perak. di Bulu Cina. Hamparan Perak juga ya, di Bulu Ya, Cina ya. iya. Di Hamparan Perak, di Bulu Cina juga tinggal ya. Berarti masih dekat lah ya, sekitaran rumah juga ya tempatnya ya. Dekat di belakang rumah aja sekolahnya. Kalau aku pikir di sini di kota Medan ini ke Hamparan Perak jauh juga. Ngeri perjuangannya buat sampai ke sana lagi kan gitu. Iya. Nah, padahal termasuk putra daerah dari situ ya gitu kan, daerah situ, apalagi difabel, kenapa tidak diberikan akses ya Bang Bud ya gitu kan, tidak dimudahkan gitu ya, diberikan ruang yang inklusif, apalagi cuma satu Bang Budi di antara yang lainnya. Nah, hingga seperti itu Bang Budi kan, sudah berapa lama? Berarti Bang Budi ini sudah sertifikasi nggak dikasih jam? Why gitu? Kenapa? Kok nggak dikasih jam sama sekolah itu? Padahal sudah ada sertifikat pendidik, sudah sertifikasi. Kenapa? Ya masalahnya juga saya tidak tahu. Yang jelasnya kan pada waktu panggilan PLPG kalau Apa tuh PLPG itu apa namanya untuk sertifikasi itu namanya kan sekarang PPG kan. Nah itu dia panggilan itu saya sudah disuruh ikut untuk selama 2 minggu PLPG di
Universitas negeri. Ternyata setelah saya sampai lulus di situ nggak dikasih jawab, sebab-sebabnya juga saya tidak tahu. Nah, seharusnya kan jangan seperti itu. Orang-orang yang difabel ini ya selalu itu kayaknya dikecilkan. Sementara orang-orang yang seperti itu, yang mengecilkan itu, setidaknya dia kan punya hati nurani. Nah, kok seperti itu dia mengecilkan saya, tapi saya tetap semangat juga walaupun saya itu terzolimi dimanapun saya kerja, kayaknya seperti itu banyak yang menjolimi kita. Apa sebabnya saya nggak tahu. Yang penting kalau tepat kita kerja, kita ngajar, waktu masuknya kita mudah-mudahan tepat waktu gitu. Tapi itu tadi lah, mungkin ada rasa, nggak ada rasa semana kita bilang. Nanti kalau kita bilang kan nggak ada rasa kemanusiaan atau rasa hati nurani itu, nanti pikirnya apa kan? Iya betul. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Makanya kalau kita kaitkan dengan sikit tentang mengaji, tentunya kan kalau kita memahami dengan Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kan. Setidaknya Allah aja Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kok hambanya nggak mau seperti itu gitu? Kan sangat-sangat sayang gitu kan. Dia pula yang tahu agama, dia yang jolimi kita gitu. Tapi saya berpasrah diri saja sama Allah. Yang mudah-mudahan sampai sekarang ini ya mungkin belum dibukakan hatinya, sampai dia tidak mengajar lagi, tidak jadi kepala sekolah lagi di situ. Jadi terakhir, wallahu alam lah, udah nggak ada lagi. Berarti Bang Budi sudah 15 tahun kurang lebih mengajar dan sudah sekolah yang ketiga saat ini. Berarti udah cukup lama berjuang ya Bang Budi ya. Tapi belum mendapatkan haknya ya gitu. Ya. Nah, tapi dia pernah belum coba untuk CPNS gitu coba? Kalau dulu udah pernah, udah 5 kali juga. Banyak kali udah ada. 5 kali. Cuman alhamdulillah lulus berkat sama ujian aja. Nah itu lulus berkas sama ujian aja. Ya kita ikut ujian. Iya. Lulus berkat kita berkas kita ujian kan. Ujiannya lolos. Enggak. Ujiannya yang kalah ya. Nah, di ujiannya kita kalah di situ. Tapi bukannya sekarang sudah ada yang apa namanya P3K ya gitu? Ya P3K. Tapi itu udah pernah coba nggak Bang Budi? Alhamdulillah P3K juga belum mendapat panggilan juga gitu. Wah ya sebenarnya kan. Iya. Dan orang-orang seperti kita ini, why not? Kenapa tidak untuk diberikan kesempatan gitu kan? Coba kasih kesempatan. Dan kalau ditanya, mereka seharusnya berpikir ya kan, orang yang difabel seperti kita, yang mau berjuang, kenapa nggak dikasih kemudahan? Iya. Orang yang non difabel, mereka seharusnya lebih gampang mencari jalan yang lebih nikmat gitu ya, gitu. Nggak ada hambatan. Iya. Kenapa orang terlalu kejam gitu ya, kita. Padahal sudah 15 tahun dan ini kejadian yang aneh gitu kan. Difabel mengajar di sekolah non difabel, cukup lama berjuang, sudah kurang lebih 15 tahun tapi belum mendapatkan haknya, malah sudah sering dizolimi gitu ya. Dan beliau bisa mempertanggungjawabkan masalah zolim gitu, karena kenapa kalau dibilang zolim sudah sampai 3 kali ya Bang? 3 kali. 3 kali pindah sampai. Pernah nggak kepikiran Bang Budi itu kayak capek lah kayak gitu, kayak ngajar gini kalau dizolimi terus gitu? Ya kalau saya pribadi, siapa manusia yang kalau udah terjolim itu tidak capek? Betul. Bahkan kalau kita cerita, kalau kawan-kawan cerita duduk istirahat di sekolah itu, di kantor, selalu dia menceritakan yang lulus ini, yang lulus sertifikasi, yang lulus P3K gitu kan. Ceritanya seperti itu. Kalau saya pribadi, saya merasa minder juga. Betul. Minder karena apa? Itu tadi. Karena saya yang sudah lama mengajar aja pun belum ada panggilan seperti itu gitu. Terus terzolimi terus gitu. Jadi akhirnya setiap
kumpul di kantor, saya mengasingkan diri keluar dari kantor. Kenapa? Supaya tidak ada beban terdengar sama saya, supaya awak nengok di luar sama anak-anak bermain-main. Itulah untuk supaya saya itu tidak terpikir apa-apa dengan hal seperti itu. Kalau saya berpikir seperti itu, nanti kan kita itu bisa jadi marah gitu. Saya menghindarkan seperti itu. Tapi yang memotivasi Bang Budi sampai sekarang ini masih terus bertahan mengajar dengan yang sudah begitu cukup lama, apa gitu yang membuat Bang Budi itu terus bertahan di situ? Ya sebenarnya kalau cerita terus bertahan ya bertahan juga. Cuman kalau cerita nggak bertahan, tetap nggak bertahan juga sebenarnya gitu. Karena apa? Itulah karena dengan gaji kita paling banyak itu saya sekarang ini terima cuma 600.000. Itu ya saya pikir juga cemana gitu. Tapi kalau memang saya itu ada usaha yang lain, ada orang yang mau membantu kasih usaha kan gitu kan, mungkin saya bisa beralih ke usaha itu. Karena udah rasanya udah capek juga sebenarnya, karena tidak mendapatkan karena tidak nyaman tempat kita cari makan itu dari enggak tahu keluar ya. Itulah. Nah, Bang Budi udah mengajar sebegitu cukup lama, pernah nggak bertanya atau menghadap gitu ya, kita bilang ke pejabat setempat, atau karena kan kita mempertanyakan hak kita gitu kan, Pak kenapa saya kok sudah sertifikasi tapi saya nggak dikasih jam dan saya tidak seperti ini gitu kan, seperti orang-orang gitu kan yang kita lihat kok sebentar aja ngajarnya kok gampang kali dapatkan yang seperti kita mau gitu kan, terus saya kenapa enggak kan gitu kan, pernah nggak mencoba untuk bicara ke pejabat setempat gitu? Kalau saya sebenarnya kalau cerita seperti itu, kalau di kalangan di Bulu Cina, istilahnya guru-guru yang ada di Bulu Cina yang ada di SD, SMP, SMA, itu udah tahu semua istilahnya masalah saya sertifikasi. Cuman memang saya jujur, memang nggak pernah saya tanya ke pejabat sementara, pernah, tapi saya pernah tanya sama PS sekolah, pengawas sekolah, kan gitu kan, bagaimana masa sertifikasi saya gitu kan. Ternyata ya apa mau dikata, orangnya pun alhamdulillah udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilanglah seperti itu, mau dia menguruskan bagaimana itu. Itulah pernah saya coba seperti itu. Jadi udah karena orangnya udah tiada, berkasnya juga bingung ya jadinya. Ya. Karena hanya dia yang tahu kemana ya, mau kita tanyakan juga. Makanya kan saya berpikir juga, sekarang itu kalau orang yang mau menguruskan kita itu tentunya kan semua pakai uang. Itu UUD ya, ujung-ujungnya duit. Uang. Jadi kalau kita pakai uang, ya jujur aja, saya orang yang tidak punya, saya orang tidak mampu. Saya kuliah pun dengan gaji saya sebulan 50.000. Tahun 2001 sampai 2005, 50.000 saya ngajar ngaji. Itu untuk kuliah saya itu aja pun udah cukup, alhamdulillah gitu. Padahal kalau masalah hak sebagai hak guru ya gitu, mendapatkan kejelasan sebenarnya tidak perlu uang ya kan, tapi karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya haruslah kita mengeluarkan lebih. Padahal kita sudah mengabdi lama. Itu untuk anak negeri ini gitu ya kan. Kenapa tidak diberikan akses kemudahan? Padahal kita yang difabel. Sebenarnya kita bukan mau minta dikasihani, tapi berikanlah, perhatikan gitu kan, arahkanlah, kasih kesempatan. Kalau cerita tamatan kita juga punya tamatan. Iyalah, udah sampai S1 saya. Pendidikan ya Bang. Ya, pendidikan agama Islam saya. Bukan main-main jurusannya ya. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sudah pasti dan tidak perlu diragukan lagi untuk tamatan. Ya kan, rekam jejak lah kan apa. Nah, dengan Bang Budi yang sudah berjuang cukup banyak, sebenarnya sudah membanggakan daerahnya Bang Budi, apalagi ya Sumatera Utara ya, kita berharap pemimpin-pemimpin kita ini bisa melihat ya Bang Budi, dan teman-teman juga bisa tahu mengarahkan ini kemana.
dengan Bang Budi sudah bisa menjadi atlet dulu di tahun berapa tuh Bang? Tahun 2005. Tahun 2005 atlet sepak bola difabel, sudah mewakili tingkat nasional, mewakili Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi guru tenaga pengajar difabel di sekolah non difabel. Itu salah satu bentuk udah melebihi, kalau dari aku nih ya Bang, dari aku bilang abang itu udah melebihi pahlawan lagi ya. Udah, wah, Masya Allah kali lah gitu, karena sudahlah atlet mewakili tingkat nasional, terus jadi seorang guru yang belum mendapatkan haknya digaji, ya kita tahu ya namanya honorer gitu kan. Kenapa tidak diperhatikan oleh pejabat setempat, pemimpin setempat, pemerintah setempat? Ya kita berharap Bang Budi ya, dengan adanya ini semua Bang Budi bisa mendapatkan haknya, bisa tercapai ya cita-cita Bang Budi yang gitu ya selama ini gitu ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa aja ya, berpasang dengan Tuhan, semoga Tuhan mendengar, Allah mendengar. Ya kun fayakun ya. Sesuatu itu kalau dia bilang jadi pasti jadi kan gitu kan. Tidak ada yang enggak gitu. Nah Bang Budi, boleh nih Bang Budi kasih pesan, apa harapan Bang Budi, pesan Bang Budi untuk kita semua ataupun untuk orang-orang yang bisa merubah segalanya dari Bang Budi ini sampai cita-cita Bang Budi itu bisa tercapai. Silakan Bang Budi. Ya harapan saya ya kepada difabel juga yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya, jangan kita berkecil hati. Ya mudah-mudahan semua itu ada jalan sama kita. Yakin kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan semua itu ada titik terangnya semua. Kapan waktunya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang penting kalau kita orang Islam juga kita jangan lupa, jangan sampai kita meninggalkan sholat itu. Ya mudah-mudahan, dan harapan saya juga kepada pejabat yang ada di daerah atau di Kecamatan Hamparan Perak di Provinsi Sumatera Utara juga kan, harapan saya ya tolonglah, bukan dari saya pribadi juga, mana tahu ada kawan-kawan saya difabel juga seperti saya juga yang merasakan, tolonglah diperhatikan juga selama ini. Kalau bantuan-bantuan itu yang sifatnya pun dari desa juga tidak pernah dapat. Karena apa? Karena katanya, oh si Polan itu guru, oh bapak itu guru. Dia tidak melihat guru itu gajinya berapa, guru honorer. Nah itu dia harapan saya. Mudah-mudahan saya juga bisa nantinya terangkat atau jadi ASN, terangkat bisa dikembalikan lagi sertifikasi saya gitu, karena saya udah punya sertifikat pendidik yang saya ambil untuk waktu saya PLPG di Universitas Negeri di Provinsi Sumatera Utara. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bang Budi sudah mau cerita, dan ya kita semua sudah mendengar dari Bang Budi Dermawan apa yang terjadi dalam hidupnya dan apa yang sedang ia perjuangkan selama lebih dari 15 tahun menjadi pahlawan tanpa jasa yang sudah membanggakan Provinsi Sumatera Utara, terkhusus juga pemerintah yang ada di kabupatennya. Daerahnya Bang Budi ini ada di Kecamatan Hamparan Perak, Desa Bulu Cina ya, Desa Bulu Cina, Kabupaten Deli Serdang. Ya semoga pemerintah kita ini semua bisa melihat dan bisa mendengar apa yang disampaikan Bang Budi dan bisa diberikan haknya, tercapai haknya tanpa memandang dia siapa dan membeda-bedakan. Kita sebagai difabel hanya minta diberikan ruang dan diperhatikan, diarahkan agar terciptalah ruang yang inklusi tanpa membedakan dan tanpa
adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja. Semoga kita semua sadar atas kesalahan kita dan dapat memberikan hak orang lain tanpa memotong hak siapapun. Saya dari Rumah Difabel Pelindo Regional 1 dan dari Karsa Cakrawala Inklusi berterima kasih kepada kalian semua, termasuk Bang Budi Dermawan yang sudah mau hadir menceritakan kisah inspiratifnya buat kita semua. Semoga tercapai, kita doakan bersama-sama. Amin. Baik, segitu aja dulu. See you in the next video. Suwon thank you, Maliate. Salam inklusi.